Yang ada malam-malam harusnya ya beres-beres kayak apa kayak ngasih besek kayak apa, ini mah parah banget gitu lah. Itu intensitas dia kesurupannya sering banget? Setiap hari. Tiap hari selama berapa bulan itu? Selama 2 minggu. Terus dia sembuhnya itu gimana caranya? Nah, sembuhnya itu, dan yang datang tamu itu adalah rombongan jin gitu. Rombongan jin menyerahkan mayat si rajanya. Hai teman-teman, balik lagi dengan kita podcast cerita teman. Kali ini moderatornya saya Rifan. Di sini saya bawa teman namanya Dendi, adik kelas saya sih sebenarnya di STM. Halo, gue Dendi. Umur gue saat ini 21. Kesibukannya apa sekarang? Kesibukannya kuliah dan aku punya bisnis kecil-kecilan sama keluarga. Boleh dicek kalau kalian mau pengen jajan khas Bandung, dicek di Rumah Aci 180. Next time di sini ada ya Rumah Aci ya nanti ya. Kalau gue bawa ya. Bener ya, bawa ya, bener. Di video selanjutnya. Betul. Dendi ini teman aku di STM ya Den. Di kelas. Dia ada cerita nih yang mau di-sharingin. Headline-nya sih lumayan menarik menurut aku, tapi kita denger aja ceritanya gimana. Dimulai dari kapan tuh? Ceritanya itu mulainya waktu aku kelas 5 SD. 5 SD. Masih kecil banget lah ya, 5 SD. Ceritanya itu kayak horor. Kayak gue tuh kayak ngalamin hari-hari melihat situasi di mana dua dunia itu ada. Jadi langsung ke intinya, gue tuh punya sepupu tuh cewek, dia mau nikah. Nah, dalam 2 minggu terakhir dia mau nikah itu, dia diganggu oleh diganggu oleh jin lah ya. Jadi ceritanya tuh setiap sore dia tuh selalu diganggu kayak kesurupan ataupun ya kemasukan gitu. Dia tuh diganggu sama yang ngirim gitu maksudnya? Iya, dia tuh diganggu sama yang ngirim. Selama setiap sore, setiap berganti hari maghrib gitu, dia selalu kerasukan atau kemasukan. Beda-beda tiap harinya tuh, dia pernah kemasukan dari bolang keke. Itu lucu banget. Kayak emes aja sih. Ternyata yang kayak, tau nggak video yang bolang keke gitu? Dan itu emang ada gitu. Ternyata kemasukan bolang keke tuh ada gitu. Ada ya jin bolang keke, aku baru denger. Terus aneh banget. Terus dia kayak putri ratu keraton gitu, pernah juga. Nah, waktu dia kerasukan walang keke itu, waktu maghrib, dia tiba-tiba ya langsung kemasukan itu lah ya. Dia tuh kayak berubah dari duduk ujung rumah ke ujung rumah tuh dia loncat. Itu intensitas dia kesurupannya sering banget? Setiap hari. Tiap hari selama berapa bulan itu? Selama 2 minggu. 2 minggu sebelum pernikahan dia. Pada saat, oh ya terus. Nah, waktu walang kayak gitu ya bikin aneh tapi serem tapi lucu gitu. Dia benar-benar kayak menjiwai walang keke gitu loh, kayak loncat-loncat gitu, loncat-loncat. Dia ngomong gitu emang? Dia nggak ngomong, cuman dia loncat kayak menyerupai walang keke, loncat gitu dengan dari ujung rumah ke ujung rumah tuh dia loncat 2 kali gitu, dengan jarak yang nggak normal kalau sebagai manusia gitu. Terus juga pernah kayak ditarik sama ya itu gitu. Waktu dia ditarik tuh posisi kepalanya di bawah, kakinya di atas, ditarik sampai ke jendela yang ada di atas, kayak di pintu kan ada jendela atasnya. Nah, kaki dia itu ada di jendela atas. Ditarik gitu Dan kita ngelihat sampai itu kayak apa sih namanya? Tarik gitu sama antara manusia dan si jin itu. Itu gue tuh menyaksikan langsung gimana si orang tuh terbang gitu. Literally terbang yang kita mau tarik gitu, kayak nggak lihat apa-apa tapi kok berasa berat gitu tarik orang gitu. Akhirnya dia ketika sembuh dari tiap harinya kan dia kesurupan tuh. Terus dia sembuhnya itu gimana caranya? Nah, sembuhnya itu sebelumnya yang nyembuhin itu ada perantara om aku. Enggak, maksudnya dia kan misalnya hari ini kesurupan, dia sadarnya lagi gimana? Itu sampai pagi nggak sadar.
Jadi Ya Allah. kita selama 2 minggu itu dari maghrib sampai pagi itu nggak tidur jagain dia. Kasihan banget. Iya. Terus Jadi dia berhentinya tuh waktu fajar tiba. azan misalnya. Iya. Oh, terus ceritanya terus lanjut. Nah, cerita agak panjangnya kita singkatin. Nah, waktu kan perantara penyembuhan itu Iya, sama si Om. Waktu dia sholat, setelah sholat kayak minta petunjuk sama Allah gitu kan, gimana buat cara nyembuhinnya. Ternyata kan pas dia mau selesai salam, dia lihat ke atas tuh kayak ada gambaran gitu, gambaran si dukun yang ngirimnya gitu. Dia tuh dikirim oleh 2 dukun. Waktu dia kelihatan ada gambar di atas tuh, dukunnya tuh kayak kaget gitu, ngomong gini, waduh, saya ketahuan gitu. Nah, setelah ketahuan itu ternyata yang ngirimnya itu oleh mantan si ceweknya ini, mantan yang dimasukin. Jadi para mantan itu bersekutu. Mantannya berarti banyak ya? Dia dikirim oleh 2 dukun, berarti sama 2 mantannya. Ya Allah, fuck dulu banget ya. Satu mantannya itu dia nyewa dukun. Itu bener banget, itu asli. Ketahuan kayak dia tuh sama dia dikirim oleh 2 dukun. Singkatnya, jadilah perjanjian antara om aku dan si Jin ini. Karena dia kan melibatkan 2 dukun ya. Satu dukun aja dia kan punya keahliannya kayak sakti lah ya. Sakti. Ini dia melibatkan 2 dukun, berarti dia melibatkan banyak banget si makhluk-makhluk astral gitu. Akhirnya dia berbuat perjanjian. Gimana kalau kayak mau perang gitu loh, kayak kita bertarung lah gitu. Siapa yang menang, dia bakal yang kalau misalnya biar kita menang, kita boleh masuk pernikahan. Kalau kita kalah, ya dia nggak boleh nikah gitu. Oh, berarti gambling lah ya gitu. Iya, gitu. Pas hari malam itu tiba, waktu kita mau bertarung, si om aku tuh emang bener-bener bertarung gitu loh. Jadi di rumah tuh ada dua ruang tamu dan ruang tengah gitu. Semua keluarga ada di ruang tengah. Dan om aku tuh sendiri di ruang tamu di depan gitu. Itu tuh bener-bener bukan apa sih, berkelahi. Iya, gitu. dia sampai dia pakai kostum asat, kostum pencak silat buat bertanding. Sampai akhirnya ada bekas kayak sayatan merah gitu di kakinya, bener-bener kayak kebakar. Cakaran atau bukan? Kayak abis kayak pecutan gitu loh. Oh, terus? Tapi kayak bekas luka bakar, merah gitu, masih merah. Itu kayak dipikir logika dari mata kayak ngapain sih gitu, tapi hasilnya ada gitu, buktinya ada bahwa dia tuh memang bertarung. Tapi memang nggak ada yang berani buat lihat di ruang tamu gitu? Aku sendiri lihat, karena aku juga ada di situ. Jadi lo nggak di ruang keluarga gitu maksudnya? Iya, enggak, aku di ruang tamu sendiri sama dia, sama si nggak kelihatan gitu. Jinnya? Nggak ada apa, jadi cuma kayak tanda-tanda gitu, tapi kan kosong gitu, kayak ngapain sih lo gitu, freak banget gitu. Pak gitu kan, tapi pas akhirnya dia ngeliatin buktinya bahwa dia emang kena besetan gitu. Nah, itu kan kayak final distance gitu kan, kayak pertarungan terakhir siapa yang menang, berjuang gitu. Nah, di saat yang bersamaan waktu bertarung itu, si cewek saudaraku itu dia kemasukan kayak ratu gitu ya, ratu gitu lah ya, ratu. Dia nyoba ngebantu om aku buat menang gitu. Jadi dia dari ruang jadi di pihaknya si om berarti ya, terus? Iya. Nah, waktu dia mau mencoba untuk bantu om gue, dia tuh kayak nyoba ngambil panah dari belakang ini, panah dikeluarin terus ditembak gitu. Dan akhirnya kena. Jadi dia tuh kayak 2 lawan 1 gitu. 2 lawan 1. Nah, matilah. Nah, akhirnya om gue tuh menang. Dan yang lebih anehnya tuh, di perjanjian itu tuh, kalau kita menang tuh, yang pertama kan boleh melangsungkan pernikahan, dan yang kedua adalah matinya Raja Jin sejagat. Di fikir-fikir itu kayak nggak logis ya, itu matinya Raja Jin, emang Jin punya raja gitu kan, sejagat gitu. Nah, waktu menang, berarti setelah menang itu, sisa berapa jam, kata om gue tuh, siap-siap kita bakal kedatangan tamu banyak.
itu semua kita bersiap ngebersihin rumah gitu. Kayak mau kedatangan tamu agung gitu loh. Dan yang datang tamu itu adalah rombongan jin gitu. Rombongan jin menyerahkan mayat rajanya. Yang bertarung tadi atau beda lagi? Yang bertarung dan ereng-erengannya. Jadi yang mati jinnya tuh nggak cuma yang satu? Yang mati itu yang bertarung tadi, sama kayak itu kan kayak utusan. Dan yang tadi yang datang itu si jin rajanya mati juga. Raja jinnya mati juga. Jadi jadi perjanjiannya kalau si jin yang bertarung itu mati, rajanya juga bakal mati gitu. Iya. Karena itu kan pertarungan kayak adu kekuatan dua dunia. Iya, terus mana yang lebih kuat. Ya. Dia menyerahkan raja jinnya supaya bisa membuktikan bahwa ini udah mati nih gitu. Udah mati nih. Waktu datang tamu nih, waktu datang mereka semua udah bersiap. Nah, kondisi sepupu gue itu masih kerasukan si cewek yang tadi yang bantuin. Si ratu itu. Masih si ratu yang masih ngepihak ke kita gitu. Dia nerima kotak gitu. Kata om gue ini kalau sama orang normal nggak akan kuat buat nerima sendiri. Cuma karena dia lagi kerasukan berarti dia kuat gitu. Dia nerima sendiri. Lalu dia ngebuka petinya itu. Dan emang ternyata kalau yang anak IndiHome hari ini gratis ya IndiHome, besok bayar. Terus sehingga harga naik. Anak Indo gitu dia bisa lihat bahwa di dalam peti itu ada sosok raja jin yang sudah meninggal. Tapi kalau orang itu nggak bisa ngelihat. Oke, terus itu bisa lihat hanya orang raja. Peti berarti bentuknya peti, tapi ukurannya nggak terlalu besar. Oke, terus nah setelah penerimaan itu bahwa kita kan sudah menang nih, bahwa dia menyerahkan raja jinnya untuk kita bawa bukti bahwa mereka tuh kalah. Itu adalah raja jin sejagat. Jadi kayak suatu keistimewaan kita bisa nerima mayat raja jin gitu sejagat. Terus diapain tuh? Nah, setelah itu kita kan orang Islam ya. Jadi kita bakal nguburin si peti itu dalam keadaan Islam. Kita sholatin, kita kain kafanin. Dan waktu itu kita kain kafanin, itu kita pakai kain putih, kain kafan. Waktu kita tutupin tuh langsung berbentuk dong kotakan gitu. Itu yang ngangkut si jenazah jinnya siapa? Om aku itu. Jadi setelah si om gitu ngangkat gitu maksudnya? Dalam peti. Dalam peti. Oke, terus? Dalam peti. Jadi kayak gue nggak lihat gitu waktu sih mau ngebungkus. Tapi pas dibungkus itu tuh kebentuk dong. Kebentuk kotakan peti gitu. Dan semua orang bisa lihat setelah ditutupin dan dibungkus. Bentar, gue nggak ngerti. Bentuknya bentuk peti dikotakin atau bentuk kayak pocong gitu? Peti, cuman kita bulen sama kita tutup dengan kain kafan. Itu sih yang anehnya. Itu baru pertama kali kita bisa ngelihat wujud dari peti yang kalau dalam kasat mata kita nggak bisa lihat, tapi waktu setelah ditutupin itu kebentuk kotak peti. Gue speechless sih sebenarnya. Lo jelasin tadi kan katanya si cewek itu dapat kotak kan. Kotaknya real kan? Real, cuman enggak. Kalau sama kita nggak bisa dilihat. Oh, sama kita berarti bukan kotak. Ya kosong aja gitu. Invisible gitu. Iya. Oh, I see. Berarti pada awalnya dia si om tuh ngasih kotak, tapi memang ketika kita lihat bukan kotak ya kosong aja gitu, kayak kita nerima sesuatu hal yang memang nggak ada apa-apanya kan gitu. Ketika pas pada saat di kain kafannya bentuknya kayak peti gitu. Iya. Kebanyakan kita langsung merinding parah sih itu. Udah gitu dikubur gitu. Kita sholatin, kita kubur secara Islam. Karena kan kita Islam. Ada kuburannya? Ada di belakang rumahnya. Tapi dinisanin gitu? Enggak lah. Oh gitu ya. Gue speechless sih sebenarnya. Terus udah gitu gimana? Udah nggak kesurupan lagi si cewek itu? Nah setelah itu kan berarti kita boleh memperlangsungkan pernikahan kan? Nah si malam itu tuh adalah malam besoknya dia nikah. Oh, jadi pas pada saat yang ada malam-malam harusnya ya beres-beres kayak apa kayak ngasih besek kayak apa, ini mah parah banget sih. Terus udah gitu besoknya udah sembuh, tapi pas pada saat dikuburin langsung sembuh sih. Langsung sembuh, jadi udah gak ada gangguan lagi. Si cewek itu nggak ada pesan kayak apa gitu, langsung pergi aja atau gimana? Nggak ada sih. Langsung pergi aja. Cuma gue agak lupa sih, ada percakapan gitu antara si
si Ratu itu yang ngobrol kayak sama bahwa dia tuh si Om. kayak ngasih wejangan gitu ke sepupu gue. Cuman gue udah lupa lagi karena masih udah waktu udah lama banget ya. Besoknya dia nikah, masih dijaga sih sama om gue, masih dijaga. Waktu langsungnya akad nikah tuh kerasa banget ada hawa sejuk yang datang. Karena waktu akad nikah berarti udah sah kan, dia udah sah dinikahi oleh suaminya gitu. Nah waktu akad nikah itu pure semua sembuh. BTW suaminya tahu beres ya, enak banget ya. Tapi nggak selama 2 minggu itu dia nungguin di rumah. Oh, nungguin di rumah. Nungguin di rumah. Iyalah, orang jadi istrinya kesurupan terus. Udah gitu sekarang kesurupan lagi nggak pernah. Udah enggak sih. Udah fine, berkeluarga dengan bahagia. Tapi sih ngomong-ngomong masalah jin ya, teman aku pernah cerita. Jadi bibinya tuh pernah meninggal terus jenazahnya masih ada di situ. Cuman bibi yang lain kesurupan. Kesurupannya tuh kesurupan si yang meninggal ini. Terus pada kaget kan, maksudnya kayak bayangin dong, Dan masih ada mayatnya di hari yang sama, masih ada yang mayatnya, terus ada yang kesurupan dengan dia ngaku-ngaku kalau dia tuh adalah si orang yang meninggal ini. Terus dia bilang kayak gini, terus ada kan Pak Ustadz dan yang lainnya, yaudah yasinin doain gini. Terus nyatanya apa coba? Percuma kalian yasinin Al-Baqarahin, saya juga hafal semua Al-Baqarah, kayak gitu. Dia baca sendiri Al-Baqarah, dia hafal. Gue nggak ngerti sih sebenarnya dia hilangnya gimana caranya, tapi sebenarnya pada dasarnya mereka juga tahu Al-Quran itu isinya apa aja dan dia hafal juga sebenarnya. Kayak gitu. Ya berarti dari kisah ini kita bisa tahu ya gitu bahwa emang makhluk hidup tuh tidak hanya manusia saja. Ya, berarti ada kehidupan lain selain kita gitu. Yang nggak bisa kita lihat juga gitu. Bagi orang yang memang kita nggak tahu ya, yang kita nggak ngerasain apa yang dia dirasain, sebenarnya kayak, kok bisa ya kayak gitu, kayak nggak masuk akal, kayak nggak make sense aja deh, kayak kejadian kita pernah ngelihat jin meninggal. Bahkan gue bakal bertanya, emang jin bisa meninggal ya? Bukannya jin itu beranak pinak sampai banyak banget kan? Ketika kita lahir satu manusia, ada 2 jin yang ikut lahir juga kan gitu. Jadi ini luar biasa sih ceritanya bisa. Emang dari kisah itu, jadi semua keluarganya sih itu emang jadi kayak terbuka itu loh, terbuka open minded bahwa emang bener Tuhan tuh menciptakan tuh nggak makhluk manusia aja. Tapi gue mau nanya satu hal, si dukunnya gimana? Apa kabar dia? Udah nggak kontakan kayaknya. udah kalah berarti ya, udah nothing dia kalah ya? juga kayaknya. Jadi kayak udah ketahuan dan kalah juga, mungkin ya sakit atau mati kali. Si mantannya gimana? Jadi kita tahu bahwa yang ngirimnya mantannya. Jadi kita sebenarnya nggak menyalahkan juga sih, hei kamu kok ngirim gini sih? Enggak, maksudnya mantannya sekarang udah happily ever after belum? Kayaknya sih, ya nggak tahu juga sih, kan kita udah ngurusin ya. Oke deh teman-teman, ini cerita dari Dendi mengenai masalah pernah menyaksikan jin meninggal kayak gimana dan pertarungan jin kayak gimana. Oke, saksikan terus podcast Cerita Teman. Jangan lupa like, subscribe, and share this video sama teman-teman yang lainnya. Bye-bye.